Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang Goethe, John Wolfgang Goethe. Terus saya share screen dulu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang John Wolfgang Goethe atau yang lebih akrab disapa sebagai Goethe. Jadi sebenarnya siapa sih Goethe ini? Jadi mari kita berkenalan dulu dengan Goethe. Ya, jadi beliau ini lahir di Frankfurt ya, Frankfurt, Jerman pada 28 Agustus 1749. Jadi abad 18 pertengahan ya. Nah, si Goethe ini bisa dibilang sebagai sastrawan terbesar yang pernah dimiliki oleh peradaban barat ya. Jadi kalau misalkan kita lihat tulisannya yang dipublish apa ya, tulisan yang dipublish oleh eh, Britannica. Jadi ini dia adalah seorang figur Jerman romantis ya. Jadi figur romanisme Jerman. Jadi dia juga bisa dianggap sebagai raksasa, sastrawan raksasa di dunia ya. Jadi eh, kenapa kok dikatakan seperti itu, Goethe? Karena Goethe ini adalah salah satu sastrawan Barat ya. Sastrawan Barat yang memang memenangi corak abad. Jadi dia ini memenangi tiga masa apa ya, tiga periode. Jadi pada periode pencerahan, neoklasis, ya kan, neoklasik postmodern itu hingga romantis. Jadi dia tahu cirinya itu. Jadi ketika ketika sains mencoba lepas lepas apa ya, lepas lepas hubungan dengan filsafat, ini Goethe juga tahu ciri-cirinya sains juga. Tapi memang Goethe ini lebih dikenal sebagai sastrawan karena memang karya-karyanya cenderung sastra ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi tulisan ini, sebenarnya Goethe ini eh, juga memberikan kontribusi dalam apa ya? Dia itu memiliki relasi ya, relasi dalam bidang sains sebenarnya. Jadi dia ikut membentuk membentuk citra sains pada masa itu. Ini Goethe also wrote extensively on botany, color theory, and other scientific topics. Jadi dia juga turut apa ya, berkontribusi dalam eh, botani, terus teori warna. Tetapi saya di kesempatan kali ini tidak akan membicarakan tentang itu. Fokus saya di sini lebih ke eh, Goethe dengan sastranya, karena memang eh, karena keterbatasan referensi ya. Kalau misalkan kita membicarakan hubungan Goethe dengan sains-sains seperti itu. Nah, selain Goethe ini memenangi tiga apa ya, ibaratnya kayak tiga masa ya, tiga masa, dia juga sastrawan Barat yang mengapresiasi filsafat dan kebudayaan Timur. Jadi misalkan kalau kalau kita kita lihat corak isainya Goethe itu dia apa ya, eh, mengapresiasi, bahkan dia suka sama Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan kita lihat di Google ya, kita ketik aja kata kunci Goethe, nanti akan muncul eh, rujukan-rujukan yang memang mengarahkan bahwa Goethe ini adalah sastrawan yang ini, dia mengapresiasi Nabi Muhammad. Jadi dia suka sama apa ya, kayak Goethe ini adalah sastrawan Barat yang memang mengapresiasi eh, filsafat Timur, kebudayaan Timur. Gini aja ya.
Nih. Jadi banyak banyak sekali apa website apa ya media-media yang memang membicarakan tentang apa ya hubungan antar apa ya bukan hubungan sih kayak apresiasi Buddha terhadap Nabi Muhammad terus atas rasa kagum Buddha terhadap apa filsafat timur dan kebudayaan timur ini banyak sekali apa artikel-artikel yang memang bahas seperti itu. Terus eh next tadi juga ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Jadi dia juga pelopor beberapa teori kritik sastra. Itu sekilas biografi dan kehidupan dari Buddha, sekilas pengantar. Nah, ini pemikiran Buddha. Jadi Buddha ini sastrawan Jerman ya, sastrawan Jerman yang memang berhasil mengawali diskusi tentang ini tiga sastra dunia, world literatur, terus akhirnya nanti bercabang lagi menjadi komparatif literatur, studi bandingan ya kan, terus akhirnya bercabang lagi menjadi kanon sastra. Jadi Goethe ini yang membuka kedua diskusi ini itu melalui gagasan sastra dunianya, world literaturnya. Kalau kita baca di ini, jadi gini, Goethe used the concept world literature in several his on his essay in the early decades of the 19th century to the describe to the international circulation and reception of literary work in Europe, including works of non-Western origin. Jadi dia mencetuskan gagasan tentang apa sastra dunia itu di awal abad ke-19 ya. Dan ini adalah kutipan yang mengatakan bahwa Goethe ini menganggap bahwa sastra itu milik umum. Jadi artinya umum di sini dalam proses penyusunan antara jadi dia Goethe ini gagasan Goethe tentang sastra dunia ini menghimpun ya. Jadi dia itu menghimpun dari dia itu melihat kondisi kondisi sastra pada masa itu terkotak-kotak dalam bingkai nasionalnya. Goethe ini fungsinya apa? Dia memiliki gagasan bahwa perlunya menghimpun sastra yang terkotak-kotak itu. Dan itulah gagasan novel literatur atau sastra dunia Goethe. Jadi dia menganggap sebagai puitri atau puisi atau karya sastra itu sebagai milik umum. Jadi nggak ada seleksi, nggak ada penyisian. Jadi memang menghimpun apa gagasan Goethe itu menghimpun. Next dulu aja nanti. Nah ini, ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Goethe memandang bahwa model sastra pada abad 18, pada abad 18 ya, karena dia kan anu ya, 18 itu masih terkotak-kotak dalam bingkai nasionalistik. Nah, model sastra seperti itu menurutnya kurang aja, kurang 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 apa ya, kurang konkret, kurang apa. Dan akhirnya dia memilih konsep untuk menghimpun itu, menyatukan itu agar dapat melihat ekosistem sastra dunia. Jadi dunia ini ekosistem sastranya itu bisa dilihat, bisa dilacak melalui sastra dunianya. Jadi melalui himpunan itu tadi, himpunan sastra itu disebut sebagai world literatur dalam bahasa Jerman ya. Jadi kalau bahasa Jerman itu namanya world literatur, tapi kalau dalam bahasa Inggris namanya world literatur. Yang memiliki terjemahan sastra dunia ya, jadi yakni penjumlahan, jadi penjumlahan ya, bukan apa, bukan seleksi ya. Jadi penjumlahan menghimpun atas sastra-sastra dari berbagai negara maupun dari sembarang peradaban. Jadi ekosistem sastra apa yang ada di bumi ini kita bisa tahu bagus enggaknya sastra itu dari itu tadi ekosistemnya. Jadi gagasan Goethe itu garis besar seperti itu. Nah akhirnya diskusi sastra dunia sepeninggal Goethe. Jadi sepeninggal Goethe abad ke-19 akhir ya itu agak sedikit melenceng dikit. Hal ini yang kemudian dipelopori oleh nasionalisme bangsa Eropa yang menguat. Jadi eh, ini in the post-war era, the study of comparative and world literature was revived in the United States.
Comparative literature was seen at the graduate level, while world literature was taught as a first-year general education class. The focus remained largely on the Greek and Roman classic and the literature of major modern Western European powers. Jadi setelah Perang Dingin ya. Jadi setelah Perang Dingin akhirnya muncullah nasionalisme bangsa Eropa akhirnya menguat ya. Jadi akhirnya menimbulkan teori baru yang akhirnya disebut sebagai sastra bandingan. Jadi membandingkan antara karya sastranya orang Perancis dengan sastranya Belanda. Pokoknya studi bandingan itu akhirnya menguat. Akhirnya karena nasionalisme bangsa Eropa tadi timbul, karena tadi akhirnya muncul juga akhirnya bandingan dalam dalam ilmu sastra. Sastra dunia yang awalnya dipahami sebagai penjumlahan atas sastra dari sembarang peradaban, akhirnya berubah menjadi terhimpunnya puncak-puncak dari sastra nasional. Jadi ini tadi berubah. Jadi yang awalnya dia itu menghimpun, akhirnya dia akhirnya himpunnya itu bukan keseluruhan, jadi bukan keseluruhan lagi, tapi puncak-puncak dari sastra nasional itulah yang akhirnya kemudian disebut sebagai sastra dunia. Itu sepeninggal Goethe. Hal ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai sastra kanon, dan proses pergelutan itu melibatkan studi sastra baru yang kemudian akhirnya disebut sebagai studi bandingan. Jadi setelah Perang Dingin tadi ya kan, nasionalisme bangsa apa yang menguat ya kan, akhirnya muncul akhirnya kan saling unjuk karya. Jadi sastranya orang Prancis akhirnya dibandingkan dengan sastranya orang Itali, terus akhirnya sastranya orang Spanyol dibandingkan dengan sastranya seorang Belanda, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Akhirnya muncul seperti itu. Diskusi sastra dunia akhirnya muncul seperti itu. Ya, sastra kanon. Nah, kita bisa melihat figur sastra kanon ya. Ini Saud Sitomorang yang sebagai kritikus sastra yang memang beliau ini paham apa seluk-beluk dalam proses penyusunan sastra kanon di Indonesia. Kanon sastra Coleridge. Jadi kanon sastra sebagai puncak sastra nasional ini yang kemudian mendapatkan ruang yang lebih lebih potensial untuk bergabung dalam daftar bacaan sastra dunia. Jadi proses penyusunan sastra kanon inilah kemudian akhirnya kalau di Indonesia itu yang awalnya tadi, kalau gagasan Goethe tadi menghimpun ya, jadi seluruh penulis yang ada di suatu negeri itu akhirnya ikut masuk dalam daftar bacaan list sastra dunia. Tapi ketika itu tadi sepeninggal Goethe akhirnya diskusi kan agak agak sedikit melenceng ya, orientasinya juga berubah. Akhirnya sastra aslinya muncul akhirnya sastra kanon. Jadi sastra kanon ini apa ya, karya sastra yang memang luhung. Jadi karya sastra yang memang telah selesai mengalami proses pergelutan itu, dan akhirnya dia adalah puncak puncak sastra nasional. Jadi karya terbaik dari suatu negeri itu apa, itu namanya sastra kanon. Ibaratnya seperti itu. Jadi puncak-puncaknya sastra negeri ya, sastra nasional. Jadi sastranya puncaknya kalau di Indonesia itu kita bisa melihat sastra kanon ini kayak karyanya Pramudia Ananta, terus karyanya Eka ya kan. Ya yes, pokoknya seputar itu. Itu kita bisa melihatnya kan. Itu seperti itu. Terus sastra bandingan ya ini tadi yang sempat saya singgung tadi. Studi membandingkan karya sastra ini kemudian dipahami tidak lebih sebagai metode prosedural dalam resepsi apa dan siapa yang layak menjadi yang terluhung. Jadi apa dan siapa yang layak, ini tulisannya yang layak. Karena memang dalam proses penyusunan karya sastra ya, dalam suatu negeri itu kemudian dipamerkan dalam suatu rapat atau kongres ke sastra dunia, itu kan nggak, memang kan nggak sembarangan kan ya. Jadi memang eh, ini sastra bandingan ini memang metode betul, metodologi. Jadi sangat prosedural dalam meresepsi tadi, meresepsi apa dan siapa yang layak memang yang menjadi yang terluhung. Jadi ada proses seleksi di situ, ada proses penyusunan. Kalau di Indonesia itu namanya proses kanonisasi. Jadi proses mengkategorikan sebuah karya sastra ini layak apa enggak untuk bisa dikatakan sebuah karya sastra yang estetik, karya sastra yang layak untuk dibaca, karya sastra yang memang memiliki anasir-anasir yang pas untuk dikaji. Itu metodenya, metode kanonisasinya itu menggunakan sastra bandingan tadi ya.
menggunakan seperangkat teori tertentu bisa menggunakan ya teori-teori sastra pada umumnya seperti sosiologi dan lain sebagainya. Tapi konteksnya adalah metode ya, metode prosedural dari dalam menyeleksi tadi, menyeleksi apa dan siapa yang layak memang itu. Kalau di Indonesia namanya kanonisasi sastra Indonesia yang sebenarnya kalau misalkan kita membahas tentang proses kanonisasi sastra Indonesia itu memang sebenarnya agak sensitif ya karena memang dugaan-dugaan bahwa proses penulisan itu ditunggangi diapalah itu memang memang apa memang apa ya memang layak untuk dibahas seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membahas proses kanonisasi sastra di Indonesia itu memang sangat sensitif. Gitu. Nah, dari kesemua tadi, apakah berefek? Apakah memiliki impact? Apakah memiliki dampak? Jawabannya iya. Karena eh, disorientasi sastra dunianya Buddha itu akhirnya kan menimbulkan itu tadi beberapa teori baru. Jadi sastra akhirnya muncul sastra bandingan ya kan, membandingkan karya sastra antara satu penulis dan penulis lain, terus juga antara dari negara satu dan negara yang lain ya kan. Akhirnya memiliki efek. Nah, apa efeknya? Ekosistem sastra yang sangat kabur. Jadi misalkan kalau kita lihat gagasannya Goethe itu kan menghimpun ya. Jadi menghimpun itu kan karena memang dia itu kan pengen melihat ekosistem sastra dari setiap negeri. Jadi Goethe ini eh, metode untuk melihat sebuah negeri untuk bisa dikatakan karya sastranya bagus, itu dia lihatnya itu bukan dari puncak-puncak prestasi dari beberapa orang tadi, tapi dari ekosistemnya. Jadi katakanlah bangsa Indonesia, kalau misalkan kita lihat Indonesia sastranya itu bagus atau enggak, itu kita bukan melihat kalau misalnya gitu ya ini dari perspektif kita itu kita melihatnya bukan dari karyanya Eka, karyanya Pramudia, karyanya Lele Sudori, karyanya Ayu Tami, karyanya Jenner bukan. Tapi dari seluruh ekosistem penulis-penulis yang ada di seluruh desa ya, baik penulis Facebook, penulis Wattpad, penulis blog, pokoknya penulis sastra yang ada di Indonesia semua itu dihimpun jadi satu ya kan, terus dibuat seperangkat metode tertentu, kita bisa melihat ekosistem bagus enggaknya ekosistem itu dari situ. Dan itu gagasannya Goethe itu seperti itu. Gagasan wild literature. Jadi sampai dia mengatakan bahwa puisi itu adalah milik umum. Jadi artinya memang dalam proses terimbunnya dari sastra nasional ke sastra dunia tadi itu enggak ada seleksi apa-apa. Itu memang dia pure menghimpun karena dia tuh ingin tahu sebenarnya ini sastra ini minatnya itu berapa sih? Kok sampai jadi dia konsepnya itu seperti itu. Nah, efeknya apa? Ekosistem sastra yang sangat kabur. Kita nggak bisa melihat sebuah bangsa itu bagus ya. Ya itu tadi, kalau misalkan kata Kute tadi, kita hanya bisa tahu sastrawan-sastrawan yang memang memiliki karya yang luhur seperti Eka, seperti Pram, seperti Ayu Tami dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat penulis-penulis lain yang memang namanya nggak, yang memang nama dan eksistensinya nggak ada di urutan itu tadi. Jadi betapa anjloknya kalau misalkan kita lihat ya kan. Penulis-penulis di Facebook, penulis-penulis di Wattpad, penulis-penulis di web media yang nggak terkenal, itu kita tidak bisa menilai karena apa? Karena apa? Karena itu tadi didominasi oleh sastra kanon itu tadi. Jadi kita nggak bisa menilai sebuah ekosistem karena itu tadi adanya seleksi, adanya proses seleksi, adanya proses penyisihan itu tadi. Jadi itu dampak yang pertama. Nah, jadi ini estetika karya sastra dalam suatu negeri tidak dapat dilihat dari puncaknya, tapi dari ekosistemnya. Itu kalau misalkan kita merujuk ke gagasannya Goethe ya. Terus yang kedua dominasi bangsa Eropa yang lebih intens karena penyebab ya ibaratnya kayak latar belakang dari disorientasi gagasannya Goethe, sastra dunianya Goethe yang seperti tadi berubah itu kan akhirnya kan itu kan gara-gara bangsa Eropa ya. Jadi kan memang kan ibaratnya kayak pusatnya sastra itu kan dulu kan ada di Eropa ya.
Kita kan masih kalau 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 di Belanda dan lain sebagainya itu kan masih cabang ya. Jadi pusatnya itu di pusat peradabannya itu di Eropa. Jadi misalkan kalau Eropa ada apa-apa ya itu ya mesti akan berimpact pada itu tadi. Dan ini juga sekaligus menegaskan bahwa dominansi bangsa Eropa itu bakalan lebih intens, ya kan? Kita bisa melihat Nobel-Nobel sastra itu kan kebanyakan kan didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa ya. Bangsa Timur kan jarang, orang-orang Timur kan jarang untuk bisa menang Nobel kan. Ya karena itu tadi, dominansinya itu tadi. Karena pusat peradabannya ada di Eropa. Jadi kalau misalkan kita lihat petanya, itu kan Eropa kan ini meliputi luas ini ya. Luas ini dan Asia kan di sini di sini di bawah sini. Asia terus Australia juga. Nah, pusat peradaban itu kan di sini kan ya. Eropa, Eropa, Eropa Timur sama Eropa Barat itu kan me- me- mendominasi di sini. Jadi dominansinya, tapi kalau misalkan kita melihat itu tadi, ini dominansi Eropa itu sudah semuanya itu sudah masuk dominansi Eropa. Ya karena itu tadi, karena memang pusat peradaban sastra itu memang di sana yang mengawali dan sebagainya, terus muncul-muncul teoritis. Itu kan teori-teori sastra kan pelopornya kan rata-rata kan orang Eropa ya. Filsafat apa filsuf-filsuf Eropa ya. Filsuf Timur kan jarang jarang apa eh apa ikut turut sumbangsi teori apa atau apa teori atau metode sastra itu kan. Kecuali pasca kolonial. Post kolonial karena memang post kolonial ini adalah kajiannya orang-orang timur karena memang kan itu kan efek ya. Kita kan mengaji efek efek penjajahan yang disebabkan oleh bangsa Eropa. Hanya post kolonial aja yang kajian-kajian yang memang relevan dengan orang-orang timur. Selebihnya kan teori-teori Eropa. Kayak sosiologi, psikologi itu kan bawa oleh orang pas ke sini kan. Terus ketiga itu kecemburuan sosial ya. Jadi kan ya itu tadi. Jadi kita nggak akan pernah bisa tahu bahwa penulis-penulis di Facebook itu sebenarnya juga memiliki kadar kualitas yang bahkan di atas karya-karya sastrawan yang memang karyanya memang ada di publik ya. Jadi kita minusnya itu kalau misalkan itu tadi kita nggak bisa membandingkan ya, nggak nggak bisa membandingkan antara penulis-penulis Facebook, penulis sastra di Facebook dengan penulis yang memang udah punya buku dan lain sebagainya. Karena itu tadi penulis-penulis Facebook tadi nggak punya media untuk publikasi karyanya ya kan. Jadi dia medianya hanya meliputi Facebook aja. Jadi itu tadi timbul kecemburuan sosial sampai ada yang namanya sastra pop itu tadi. Hadirnya sastra pop itu ya sebagai jawaban tadi karena sastra kanon yang lebih mendominasi akhirnya muncullah sastra pop, sastra populer. Jadi memang penulis-penulis yang memang melepas batas-batas sastra ya. Jadi melepaskan jadi dia tidak memperhatikan unsur-unsur sastra untuk kemudian karya mereka bisa dikaji. Jadi sastra pop sebagai sampai saat ini adalah jawaban mutlak dari hadirnya sastra kanon seperti itu. Nah, ini ada quotes dari Goethe ya. Jadi kita tidak bisa menilai bagus suatu bangsa hanya dengan prestasi beberapa orang, melainkan ekosistemnya. Itu adalah cara yang paling konkretnya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi Goethe itu nggak bisa menilai bagus atau enggaknya suatu bangsa itu hanya dengan prestasi beberapa orang, ya, segelintir orang. Tapi ekosistemnya, ya. Jadi semua ekosistem terlibat itu kalau bagus ya itu adalah memang bangsa itu bagus. Jadi, itu adalah cara yang paling konkret. Jadi eh, itu adalah quotes dari Goethe. Maaf di sini agak berisik ya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan pembicaraan kita tentang Goethe pada kesempatan kali ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.